Makanya kadang saya sering ngomong sama teman-teman, sama yang lain juga itu, jangan sampai sholat kita itu justru malah membuat kita itu lupa kepada Gusti Allah. Loh, kok bisa? Mana ada sholat dan ibadah kok malah membuat kita lupa sama Gusti Allah. Masalah sholat aku nggak tahu masalah sholat itu yang benar itu yang mana. Intinya gini ya mas ya, ini menurutku saja ya, sampean itu nggak usah mikirin sholatnya itu gimana, yang benar itu gimana, mau diterima atau enggak. Wis toh, pokok sampean sholat, laksanakan sholat saja udah. Jadi kalau ada orang yang bilang sholatnya itu yang benar seperti ini, yang benar seperti ini, aku pastikan sholatnya itu hampir rata-rata itu sama kok. Ini tidak, gimana ya, ini tuh tidak menjurus ke salah satu golongan. Mungkin ada yang, kok orang Muhammadiyah bilangnya seperti ini, ngajarinya orang NU seperti ini, orang salaf seperti ini. Terus yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Wes, gitu aja. Loh, maksudnya itu gini loh mas ya. Mohon maaf nih sebelumnya. Saya juga bukan orang yang pintar ngaji. Saya juga bukan orang yang pintar agama. Intinya gini mas, belajar agama itu malah bikin pusing. Kok bisa? Ya iya, makanya belajar agama itu sebenarnya mudah mas. Makanya sebelum belajar agama itu yang susah. Makanya dari kita yang tadinya masih awam, ada istilah ngaji diri. Sebelum belajar agama, ngaji dirilah dulu kita. Setelah kita ngaji diri, belajar agama itu mudah. Akan terasa lebih mudah. Jika kita belajar agama dulu, jadinya yaitu radikal. Jadi untuk masalah sholat itu, kalau ini menurutku aja ya, ini menurutku, sekali lagi jangan dianggap ini sebuah kebenaran. Jangan sampean menganggap ini sebuah kebenaran, sampean meyakininya enggak. Tapi ini hanyalah sebuah bahan mas, bahan untuk berpikir, bahan untuk merenung. Monggo kita belajar sama-sama, ngaji bareng-bareng. Banyak orang yang berkata itu gini, bagian orang berkata sholat yang benar itu seperti ini, kalau itu salah, itu nggak diterima sholatnya. Terus yang satunya lagi, golongan lain bilang yang benar itu seperti ini, sholat tak seperti itu. Contohnya yang gampang aja, sholat subuh itu nggak usah pakai kunut. Nggak ada itu kunut, bid'ah. Ada yang bilang seperti itu, tapi juga ada yang meyakini sholat subuh itu harus pakai kunut. Ada yang berkata harus, ada yang berkata lebih baik pakai kunut. Nah yang benar yang mana? Ya semuanya benar. Sholat subuh pakai kunut bagus, nggak pakai kunut bagus. Pakai kunut itu lebih bagus. Yang nggak bagus itu yang mana? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat aja masih bagus. Minimal dia itu ingat, oh iya,
Orang hidup itu harus ibadah. Minimal ingat mas. Jadi kalau porsi saya itu nggak muluk-muluk, nggak harus orang itu sholat ini benar-benar harus seperti ini. Enggak. Sholat itu apa toh? Karena sholat itu hubungan kita sama yang kuasa, sama Tuhan. Jadi hubungan kita sama Tuhan itu nggak usah dilihat-lihatkan sama seseorang. Urusan dapur itu nggak perlu orang lain itu tahu. Iya toh mas. Wong kadang sholat kita aja apakah sudah benar? Kita bicara sholat itu yang benar seperti ini. Belum tentu. Yang menilai itu bukan kita. Yang menilai itu yang Gusti Allah. Makanya kadang saya sering ngomong sama teman-teman, sama yang lain juga itu, jangan sampai sholat kita itu justru malah membuat kita itu lupa kepada Gusti Allah. Loh, kok bisa? Mana ada sholat dan ibadah kok malah membuat kita lupa sama Gusti Allah? Kan lucu toh kalau dipikir. Iya enggak? Tapi coba kita pahami lagi, kita renungkan. Mana ada sholat yang malah membuat kita lupa kepada Gusti Allah? Nah, intinya sholat itu apa toh? Lawang kadang sholat kita aja, yang kita sembah itu, kita ingat itu bukan sama Gusti Allah kok. Kita itu tidak hanya sering kita itu sholat itu malah menyembah gerakan sama menyembah bacaan. Kita itu lebih fokus sama gerakan sama bacaan, bukan fokus pada Gusti Allah. Iya enggak? Coba kita sholat, Allahu Akbar. Waduh, kalau tangannya itu tidak di ini, kadang kan ada yang bilang kalau takbiratul ihram harus lurus telinga, enggak, harus lurus bahu, harus lurus ini. Nah itu kita saja sudah mikirkan, aku harus gini, kalau nggak gini nggak sah. Iya toh mas? Kemudian membaca Al-Fatihah, wah dibacanya itu tartil banget, harus ini, nggak salah. Ujung-ujungnya apa mas? Pengakuan, agar kita diakui orang lain. Kalau membaca Al-Fatihah, waduh dibagus-bagusin. Pokoknya sampai tartil banget, biar kita diakui orang, dilihat orang. Terus gerakan kita juga mikir, sholat itu sempat mikir kan kita, gerakannya, aduh ini gimana ini, kalau ini ntar gak sah sholatnya, harus seperti ini. Jadi fokus kita itu malah fokus ke gerakan dan bacaan, bukan fokusnya itu kita benar-benar fokus pada Allah, itu bukan. Sok kita jujur sama diri sendiri, ayo coba kita jujur, iya apa enggak tiap hari kita sholat seperti itu? Bukan hanya sholat, ibadah juga seperti itu kan. Contohnya apa ya? Puasa. Kita puasa Ramadan itu loh. Kita puasa itu yuk, kalau yang diingat itu minimal itu apa? Sekarang jam berapa sih? Bukanya jam berapa? Wes toh. Selalu seperti itu yang saya lihat kebanyakan dari kita itu. Ibadah haji juga sama. Harus ada gelar, nggak disebut gelar hajinya saja. Wah. Bahkan ada yang ditulis di depannya haji bla 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 bla. Suroto, haji sirotol mustaqim. Kan gitu toh mas. Kita kurban.
Kurban juga sama. Wah, sebelum kurban kita selfie dulu. Alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Nah, apakah salah seperti itu? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Cuma ya itu tadi, di saat orang lain bilang, ada yang berkata, "Woi, jangan itu musik atau apa, itu haram, itu ini." Membuat kita lupa sama Allah, membuat kita ini sama Allah. Padahal ternyata ibadah kita saja justru malah yang membuat kita lupa kepada Gusti Allah. Sholat kita saja justru malah sering kita itu lupa sama Allah. Iya enggak? Cobalah, ayo kita renungkan lagi. Kita sholat ini, sholat di awal waktu. Allahu Akbar, langsung ke masjid. Kita sholat, pokoknya sholat jamaah. Yang dicari apa? Yakin mas, pahala 27 derajat. Iya toh? Kita puasa yang dicari pahalanya, kita ibadah yang dicari pahalanya, surganya. Bukan Gusti Allahnya. Bukan karena Allah. Ayo kita jujur sama diri sendiri. Benar gak sih aku seperti itu? Berani gak kita jujur sama diri sendiri? Rata-rata kita gak berani mas. Gak berani jujur dan gak bisa jujur sama diri sendiri. Itu yang terjadi sama kita itu selama ini seperti itu. Makanya mbok ya nggak usah lah, sampean itu nggak usah mikir sholat yang benar itu yang mana, yang seperti ini atau seperti ini. Oh dia sholatnya salah. Udah toh. Orang udah mau sholat aja udah alhamdulillah mas. Nggak usah dijelek-jelekin, nggak usah dibully, nggak usah dijudgement, nggak usah dihakimi. Mbok ya daripada kita itu sibuk menghakimi orang lain, kita hakimi diri kita sendiri loh. Gak usah kita nyacat. Oh sholat kita juga belum benar, ibadah kita juga belum benar kok. Iya toh mas.